Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayatullah dengan NIM 18101030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah project, yaitu project dari sebuah studi kasus di mata kuliah algoritma dan pemrograman yang diampu oleh Bapak Heriawan Puji Harsono. Di sini saya mendapatkan sebuah studi kasus di mana kita disuruh mencari warna dominan dari kode warna RGB. Di sini saya telah membuat projectnya. Jadi dari studi kasus tadi kita mencari warna dominan dari RGB, dari kode warna RGB, dimana ketika warna nilai dari kode warna merah lebih besar dari semuanya, lebih besar dari warna hijau dan biru, maka akan mengeluarkan ini huruf R. Dan ketika lebih dari dua warna dominan, maka akan keluar huruf X. Oke, langsung saja dapat kita lihat di sini saya telah membuat sebuah project dari studi kasus tersebut, di mana saya mendeklarasikan sebuah variabel. Salah satunya variabel array dengan parameter 3, di mana di sini saya akan mengisi dari indeks-indeks tersebut, array tersebut. Untuk indeks ke 0 itu saya akan mengisi nilainya dengan nilai warna merah, dan indeks ke 1 itu dengan warna hijau, dan indeks kedua itu dengan warna biru. Di sini tipe datanya integer. Dan kedua, di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel i sama dengan 0, di mana ini nilai pertama untuk pengulangan yang saya akan gunakan di pengulangan for nanti. Dan di sini saya juga ada variabel j, di mana di sini saya akan menginput nilai j ini, untuk rentang batas pengulangan nanti. Di sini juga ada variabel bertipe data karakter, di mana variabel ini berupa array dengan parameter 4, panjang 4, ada 4, berarti ada 4 indeks, dengan indeks yang ke 0 yaitu karakter R, dan indeks ke 1 itu G, dan indeks kedua itu B, dan indeks ke 3 itu X, dimana nanti ini saya akan menggunakannya sebagai outputan warna dominan. Ketika warna dominan nilai dari kode warna RGB itu besar R, ini merah, maka saya akan mengeluarkan karakter R, dan begitu seterusnya. Dan untuk X ini sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika nilai dominannya melebihi dari 1, ketika nilai R itu sama dengan nilai G atau R sama dengan nilai B, maka dia akan mengeluarkan outputan karakter X. Dan juga ketika tidak ada memiliki nilai dominan atau nilai R, G, dan B ini sama semua, maka akan keluar output ini, keluar karakter X, menjadi sebuah outputan di warna dominan nanti. Oke, langsung saja. Selanjutnya kita akan menginput berapa kali kita akan melakukan input terhadap kode warna. Di sini
maka di sini saya akan mengisi sebuah variabel J tadi. Berapa banyak akan kita lakukan penginputan warna. Di sini dapat dilihat saya menggunakan pengulangan for, di mana variabel I sama dengan 0 dan I lebih kecil dari J. Nah, berapa panjang atau berapa kali kita akan melakukan pengulangan di input dari awalan tadi, berapa kali, diminta berapa kali. Setelah itu, setelah memasukkan berapa kali kita akan melakukan inputan terhadap warna atau pengulangan input terhadap kode warna, di sini kita akan disuruh menginput nilai dari RGB, bahwa nilai ini akan masuk ke, saya akan membuatkan untuk memasukkan nilai R berapa, G berapa, dan B berapa. Di sini ketika kita memasukkan nilai R, maka nilai R ini akan masuk ke indeks array 0 pada variabel array RGB tadi, dan seterusnya. G indeks ke 1 dan B indeks ke 2. Setelah itu saya menempatkan sebuah pemilihan di mana memilih berupa if else, di mana pemilihan ini memiliki syarat. Untuk syarat pertama, nah, dapat dilihat saya memanggil dengan syarat memanggil ketika indeks ke 0 ini, indeks ke 0 tadi nilai R dan indeks ke 1 itu nilai G, di mana ketika nilai R ini lebih besar dari nilai G atau indeks ke 1 dan memiliki, di pemilihan ini saya memasang dua syarat, yaitu yang ke satu tadi dan yang kedua syaratnya, dan ini harus dipenuhi kedua-dua syarat ini. Untuk ini ketika nilai indeks ke 0 lebih besar dari indeks kedua, yaitu blue atau biru, maka dia akan ke sini, di mana akan mengeluarkan output berupa indeks ke 0 dari array D yang bernama D. Seterusnya, ketika dia tidak, maka dia akan melewati syarat ini, apakah memenuhi syarat ini atau tidak. Jika ya, dia akan dapat dilihat ketika indeks ke 1 lebih besar dari indeks 0, berarti di sini ketika warna hijau lebih besar dari warna merah, dan ketika warna hijau lebih besar dari warna biru, maka dia akan mengeluarkan output atau akan memanggil variabel array indeks ke 1, yaitu karakter G atau green. Seterusnya di sini juga sama. Ketika di sini tidak memenuhi syarat, maka dia akan turun ke sini, di mana ini ketika indeks kedua yang berupa warna kode warna biru lebih besar dari nilai dari kode warna merah, dan juga ketika kode warna biru lebih besar dari kode warna hijau, maka dia akan memanggil indeks dari variabel array, memanggil indeks kedua dari variabel array yang bernama D tadi yang berupa B. Dan ketika semuanya ini, ketika tidak ada yang memenuhi syarat, maka dia akan memanggil nilai X, karakter X, memanggil variabel array ketiga yang berupa karakter X.
selesai memenuhi persyaratan semuanya atau tidak memenuhi persyaratan, maka di sini saya akan menampilkan kode warna. Di mana kode warna ini saya akan mengubah dari inputan. Jadi di sini tadi kita memasukkan warna merah, hijau dan biru tadi berupa nilai desimal atau nilai biasa ya, nilai bulat. Maka di sini saya akan mengubah tampilan dari outputan ini berupa kode warna yang berupa nilai heksadesimal dengan menggunakan fungsi dari ini hex yang merupakan ini manipulasi output atau input ya. Di sini bisa input bisa output. Saya menggunakan fungsi dari hex. Jadi ketika kode warna keluar, saya juga akan mengeluarkan warna dominan. Di mana warna dominan ini sudah saya sampaikan tadi. Warna dominan ini berupa warna dominan dari nilai RGB, dari merah, hijau atau biru. Jadi warna dominan itu nilai mana yang lebih tertinggi, apakah warna merah atau hijau atau biru, dan diikuti, maka dia akan memanggil ini, antara dia akan mengoutputkan R atau G atau B atau karakter X dengan syarat di sini tadi yang saya sudah bikin tadi. Untuk selanjutnya, ketika pengulangannya sudah sampai atau berapa kali kita melakukan pengulangan tadi, misal nilai C nya udah lebih masih kecil dari nilai I, berarti belum memenuhi syarat, maka mengulang lagi seperti yang kita lakukan tadi langkah-langkah. Dan ketika sudah selesai, maka dia sudah selesai, maka program akan berakhir. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari sebuah project yang telah saya bikin dari studi kasus. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih ingin belajar lebih dalam lagi. Mungkin dari teman-teman yang ingin mengkoreksi atau menambahkan atau juga bisa mengubah dari project ini, bisa hubungi saya. Mari kita selesaikan studi kasus ini sama-sama untuk mempelajari. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam melakukan penyelesaian tugas besar ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.